Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Balik tempat. Balik tempat. Amanat pimpinan apel. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Izinkan saya membacakan sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita hormati Kapolres Kota Lubuk Linggau dan Dim 0406 Kota Lubuk Linggau untuk mewakili. Yang saya hormati Kadem Brimob Kota Lubuk Linggau, kemudian pejabat Wakapolres Kota Lubuk Linggau serta jajaran utama daripada Polres Kota Lubuk Linggau, tamu undangan yang saya hormati, kemudian juga peserta upacara yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap unsur pimpinan daerah, pejabat TNI, pejabat Polri, dan juga tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat di tahun 2023 ini secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2023. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata sinergitas Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Peserta apel dan gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa kerja keras bersama pada pengamanan mudik lebaran tahun ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Berdasarkan survei indikator periode 5 sampai dengan 10 Mei 2022, terdapat 73,8 masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2022 yang lalu. Penilaian positif tersebut harus menjadi pemandu semangat sehingga pengamanan mudik tahun 2023 mampu dilaksanakan lebih baik. Terlebih lagi, Kemenhub RI memperkirakan potensi pergerakan masyarakat akan mengalami peningkatan 85,5 juta orang pada tahun 2022 menjadi 123,8 juta orang pada tahun 2023 ini, atau meningkat 44,8%. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa hati-hati, tahun ini ada lompatan besar masyarakat yang mudik dari 86 juta ke 123 juta dari survei, artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Ini harus dihitung dan dikalkulasi dengan baik. Oleh sebab itu, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan secara optimal melalui operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2023 selama 14 hari sejak 18 April sampai 1 Mei 2023. Operasi ini telah diawali dengan KRYT tanggal 10 sampai dengan 16 April 2023 dan akan dilanjutkan pasca operasi tanggal 2 sampai 9 Mei 2023. Operasi Ketupat
2023 melibatkan 148.261 personil gabungan yang terdiri dari TNI Polri, kementerian terkait, BPNP, BKMG, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan mitra Kaptibmas lainnya. Para personil tersebut nantinya akan menempati 2.787 pos dengan rincian 1.857 pos pengamanan yang berfungsi untuk pusat informasi, gatur, rekayasa, arus lalu lintas, serta memastikan keamanan maupun ketertiban pada objek wisata, pusat perbelanjaan, dan pusat keramaian lainnya. Selanjutnya 713 pos pelayanan yang berfungsi untuk tempat istirahat pengemudi, manajemen rest area, pelayanan kesehatan, pemberian takjil gratis, dan berbagai layanan lainnya. Dan seterusnya adalah 217 pos terpadu yang berfungsi untuk pusat kadal operasi secara terintegrasi bersama stakeholder terkait dan dilengkapi dengan command center terpadu. Untuk memastikan operasi berjalan dengan optimal, Polri akan membagi 5 wilayah pengendalian utama di Pulau Sumatera, Jawa, dan pengendalian secara kewilayahan di Polda lainnya dengan menjadikan NTMC Polri sebagai posko operasi terpusat. Posko tersebut didukung oleh berbagai kemampuan sehingga setiap perkembangan situasi di lapangan bisa termonitor secara real time. Kemudian sebagai tindak lanjut ANEF Mudik tahun 2022, maka telah dikeluarkan SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran tahun 2023 atau 1444 Hijriah. SKB tersebut berisi tentang pembatasan operasional angkutan barang, sistem one way dan kontraflow, pengaturan penyeberangan, serta pengaturan penundaan pelayanan pada Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Demi kelancaran arus mudik dan balik, maka dilakukan pembatasan operasional angkutan barang. Terdapat klasifikasi angkutan yang masih diizinkan beroperasi seperti kendaraan pengangkutan BBM, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, dan bapokting. Pastikan kendaraan tersebut dilengkapi surat muatan yang ditempelkan pada kaca kendaraan sebelah kiri, sehingga mempermudah proses pemeriksaan apabila masih ditemukan kendaraan angkutan barang yang masih beroperasi di luar ketentuan, maka segera lakukan penindakan. Selanjutnya pada jalur tol tersebut, perubahan rekayasa lalu lintas, penerapan one way dari kilometer 47 Kerawang Barat sampai dengan kilometer 414 Kali Kangkung pada tahun lalu mengakibatkan akses kendaraan dari Bandung menuju Jakarta tertutup. Oleh sebab itu pada tahun ini dilakukan perbaikan dengan menerapkan kontraflow dari kilometer 47 Kerawang Barat sampai dengan kilometer 72 Cikampek, serta dilanjutkan one way dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan kilometer 414 GT Kali Kangkung saat arus mudik dan pada arah sebaliknya saat arus mudik, dengan waktu persiapan maupun normalisasi arus selama maksimal 2 jam. Untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada jalur tol, lakukan pada pola langkah-langkah bersama stakeholder terkait dengan menambahkan petugas gardu satelit, melakukan manajemen rest area, patroli sterilisasi bahu jalan, dan menyiagakan tim kontingensi dengan sapras pendukung serta mobil derek, ambulan, damkar, serta SPBU mobile. Khusus jalur arteri atau non-tol, Polri telah memetakan 125 titik rawan gangguan Kamseltipkar. Lantas, tempatkan personil pada titik-titik tersebut guna melakukan turjawali dan terapkan rekayasa lantas lokal seperti pemberlakuan ganjil genap, one way, penutupan U-turn, serta penyiapan jalur alternatif. Kemudian terkait penyeberangan laut, pada tahun lalu terjadi kepadatan pada jalur menuju pelabuhan karena terdapat 44% masyarakat mengandalkan tiket GoShow. Oleh sebab itu, perhatikan pelaksanaan pengkategorian jenis kendaraan penumpang baik kendaraan R2, R4, bus maupun truk sesuai dengan pelabuhan yang telah ditentukan dalam SKB. Selain itu,
Dorong stakeholder terkait untuk mengatur pembelian tiket secara online, mengoptimalkan ketersediaan kapal, mengoperasionalkan pelabuhan alternatif sejak awal dan memperbaiki akses serta fasilitas jalan menuju pelabuhan dan melakukan sosialisasi pengaturan tersebut kepada masyarakat. Pastikan juga kelancaran penerapan penundaan perjalanan dan screening tiket penumpang pada rest area. Apabila terdapat penumpang yang belum memiliki tiket, koordinasikan dengan ASDP untuk melayani penjualan tiket pada rest area tersebut. Selanjutnya perlu saya tekankan terkait permasalahan laka lantas. Optimalisasikan langkah-langkah preventif dengan menempatkan personil dan melengkapi rambu pada titik-titik rawan kecelakaan. Di samping itu, ingatkan masyarakat untuk memastikan kelayakan kendaraan sebelum digunakan. Lakukan penguatan edukasi tertib berlalu lintas. Himbau pengemudi untuk memastikan kondisi kesehatan dan serta beristirahat apabila mengalami kelelahan. Apabila terjadi laka lantas, segera lakukan penanganan secara cepat untuk menolong korban. Serta upayakan jangan sampai berimplikasi terhadap kemacetan yang parah. Tentukan berbagai pengaturan pada operasi ketupat 2023 harus didukung oleh penguatan komunikasi publik. Pastikan informasi bukan hanya send namun delivered. Siapkan iklan layanan masyarakat pada seluruh platform media sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara berkala dan dapat merencanakan perjalanan mudiknya dengan baik. Tingkatkan pula imbauan kepada masyarakat agar memilih waktu perjalanan siang hari guna mengurangi kepadatan volume kendaraan. Hal tersebut penting mengingat tahun lalu pemudik cenderung melakukan perjalanan pada malam hari, khususnya pada jalur penyeberangan. Oleh sebab itu, siapkan satgas untuk pengamanan dan pengawalan di sepanjang jalur Sumatera maupun Jawa, baik pada siang maupun malam hari, terutama pada jalur Sumatera setelah Bakahuni sehingga masyarakat merasa aman. Dalam rangka mengurangi kepadatan volume kendaraan di jalan, pemerintah melalui stakeholder terkait menyelenggarakan program mudik gratis, termasuk Polri melalui program mudik balik gratis Polri Presisi tahun 2023. Program ini ditargetkan mampu menampung 20.000 orang menggunakan 500 bis dengan rute dari Jakarta menuju Jateng, Jabar, Jatim, dan DIY pada tanggal 18 sampai 19 April 2023 ini. Silakan dorong stakeholder lainnya di daerah untuk menyelenggarakan program serupa di wilayahnya sehingga dapat direplikasi tidak hanya dilakukan dari ibu kota negara tapi juga dari ibu kota provinsi. Di samping menjamin Kamsel Tipkar lantas, kita juga harus menjaga situasi ketat Kamtipmas melalui berbagai kegiatan seperti patroli pada jam-jam rawan untuk mengantisipasi tindak pidana khusus bagi rumah yang ditinggal mudik. Himbau masyarakat agar melapor ke ketua RT atau RW maupun Babin Kamtipmas setempat dan lakukan penguatan patroli serta aktifkan siskambling dengan menerapkan one gate system. Selain itu, hadirkan pula personil berseragam di tempat ibadah, terutama pada pelaksanaan sholat Idul Fitri, melibatkan personil TNI, Polri, Ormas, serta mitra Kamtipmas lainnya. Terkait aktivitas masyarakat di lokasi wisata, lakukan patroli jalan kaki, rekayasa lalu lintas jalur keluar masuk tempat wisata, mendorong pembelian tiket secara online, pengaturan parkir, dan siagakan tim bencana. Di samping kerawanan yang timbul akibat peningkatan mobilitas masyarakat, stabilitas harga dan standby harus tetap terjaga. Tingkatkan koordinasi antara Satgas, pangan, dan stakeholder terkait sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga bapokting selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebagai wujud nyata, pemerintah pusat, kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah serta TNI Polri telah menyelenggarakan program bantuan kemanusiaan untuk negeri ke seluruh Indonesia, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu di slum area serta daerah yang mengalami kenaikan harga maupun kekurangan stok bapokting. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya banggakan, berbagai langkah dalam operasi ketupat 2023
diharapkan mampu berjalan dengan baik, sehingga kita dapat memastikan kelancaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini, serta mewujudkan arus mudik yang aman dan berkesan. Begitu pula pada saat arus balik. Oleh karena itu, terdapat beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tanamkan dalam diri bahwa melakukan pengamanan dalam Wapres Ketupat 2023 ini adalah suatu kehormatan sekaligus ladang amal ibadah bagi kita semua. Kedua, kedepankan langkah-langkah humanis terapkan body system dan pedomani SOP agar dapat memberikan pelayanan terbaik dengan presisi sebagaimana harapan masyarakat. Ketiga, pastikan ketersediaan perlengkapan pribadi, satpras, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya pada setiap pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Keempat, berbagai langkah-langkah yang dilakukan pada pengamanan arus mudik juga harus diterapkan pada arus balik, sehingga kita mampu mengawal perjalanan mudik dan keberangkatan hingga kepulangan, agar masyarakat mendapatkan kegembiraan bertemu sanak keluarga dan bisa kembali dengan selamat. Kelima, pastikan informasi terkait kebijakan dan perkembangan situasi lalu lintas terkini tersampaikan dengan baik melalui iklan layanan masyarakat. Lakukan penguatan komunikasi publik, baik menggunakan media TV, radio nasional maupun lokal, serta media streaming Polri, TV radio melibatkan Toga Thomas, influencer, dan public figure. Keenam, perkuat sinergitas dan soliditas antara petugas pengamanan maupun stakeholder terkait, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan operasi Ketupat di tahun 2023 ini. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum mengakhiri aman ini tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personil pengaman yang terdiri dari unsur TNI Polri, kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Harja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan mitra Kaptipmas lainnya, maupun seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung operasi Ketupat 2023 ini. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada seluruh umat Islam yang merayakan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita mampu mendapatkan ampunan dan menyambut hari kemenangan dengan hati yang suci. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, serta keselamatan pada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Jakarta, 17 April 2023. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dr. Andes Listianto Sigit Prabowo SMI. Itulah Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang saya hormati. Saya juga atas nama pemerintah Kota Lubuk Linggau selaku wali kota bersama seluruh jajaran wakil wali kota juga ingin menyampaikan selamat kita menjalankan bulan Ramadan ini, dan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afini amma huwa yukafi'u masjidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka apel gelar pasukan Operasi Ketupat Musi 2023. Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2003 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kami mohon kepadamu ridhoi dan berkatilah kegiatan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan dilaksanakannya Operasi Ketupat Musi 2023, semoga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri, terkhusus bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau. Tertib dan lancar dalam berlalu lintas dengan menerapkan manajemen lalu lintas yang menjadi kegiatan utama terkait dengan rekayasa lalu lintas yang bertujuan untuk menghindari kemacetan sehingga mudik aman dan berkesan bagi pemudik lebaran, serta pelaksanaan patroli penegakan hukum terhadap potensi kriminalitas di jalan dengan bersinergi terhadap seluruh stakeholder terkait. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, lindungi kami, kuatkan kami, sehatkan kami, sehingga kami dapat melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam bingkai persatuan dan kedamaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan Apel. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Balik tempat. Balik tempat. Penghormatan pasukan kepada pimpinan Apel. Kepada pimpinan Apel, hormat senjata.